Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man istanna bi sunnatihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa yaqul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah di Masjid Al-Ikhlas yang hadir di pada majelis ini, wabil khusus kepada para bapak haji, para tokoh, para alim ulama, pengurus DKM dan seluruh jajarannya, dan umumnya kepada seluruh jamaah yang tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat dan rasa syukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menyambung kembali, melestarikan amalan istimewa kita, yaitu memakmurkan masjid kita, kemudian kita hadir di dalam majelis. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa ibadah-ibadah kita Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya, yaitu manakala Allah mudahkan kita semua untuk terus melanjutkan amal-amal soleh kita. Karena di antara tanda-tanda bila amal seseorang itu diterima, bahwa amal itu membuahkan amal soleh yang lain. Min jazail hasanati al hasanatu ba'da. Di antara balasan dari kebaikan-kebaikan adalah membuahkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Sebagaimana sebaliknya, min uqubatis sayyiati as-sayyiatu ba'da. Di antara bentuk sanksi dari kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, bahwa keburukan-keburukan itu akan membuahkan keburukan berikutnya. Kalau kita menganggap bahwa Syawal ini adalah sebagai momen untuk meningkatkan amal-amal kita, secara bahasa kata orang Syawal artinya itu nanjak naik, maka disinilah kita mulai bersungguh-sungguh kembali, melanjutkan berbagai macam amal-amal kita. Setelah kita selama Ramadan kita bersungguh-sungguh untuk lebih memaksimalkan ibadah-ibadah kita. Bagi orang yang selesai melakukan suatu ibadah, berbagai macam amal soleh apapun yang kita persembahkan kepada Allah, maka yang paling diharapkan adalah agar amal-amal itu Allah berkenan menerima. Makanya
diperintahkan kita untuk selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb kami, taqabbal minna, terimalah dari kami, innaka antas sami'ul alim, karena engkau ya Allah yang maha dengar, maha tahu. Ya, hakikat amal-amal kita ini yang paling tahu, paling dengar itu Allah. Sholat malam di kegelapan gak ada siapa-siapa pun ya, Allah tahu ya kan. Apa yang kita lakukan ya, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang kita maksimalkan, semua itu Allah yang maha tahu. Apakah amal-amal kita ini layak untuk Allah terima? Itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita bayangkan bagaimana hebatnya amal-amal para nabi, orang-orang soleh, atau dikisahkan tadi dalam ayat yang saya baca, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika Allah perintahkan mereka untuk meninggikan Baitullah, perintah untuk meninggikan Baitullah, ini amalan yang sangat luar biasa. Ini perintah Allah meninggikan Baitullah, dilakukan oleh kekasih Allah, orang-orang pilihan Allah ini. Apa yang mereka baca sesudahnya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sungguhnya Engkaulah yang paling dengar, paling tahu. Kalau Nabi Muhammad SAW itu diantara yang beliau wiridkan, diajarkan kepada kita, doanya yang sering saya baca juga. Dan beliau baca biasanya sudah subuh ya, diantaranya beliau berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi ada doa yang ketiganya ini, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib ya, yang baik, terus wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Atau beliau berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yakhfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu, kepada Engkau ya Allah, dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan amal yang tidak diterima. Wa amalin la yurfa. Jadi disinilah bahwa pentingnya kita setiap melakukan amal-amal itu memperhatikan agar amal-amal itu berkenan Allah terima. Khalifah Ali karramallahu wajhah juga mengingatkan, kata beliau, hendaknya orang-orang yang beramal itu jangan fokus hanya kepada apakah amal itu sudah terlaksana, apakah amal itu banyak ya. Tapi beliau juga mengingatkan, hendaknya perhatikan apakah kira-kira layak amal itu untuk diterima. Kira-kira amal itu layak untuk diterima atau tidak. Apabila diterima maka Masya Allah, selamatlah, kami berikan hanian, tahniah. Tapi sebaliknya kalau ditolak maka musibahlah. Maka beliau mengatakan, ya laita in kana minal maqbuli fanuhanni wa in kana minal mardudi fanu'azzi. Ya amalku, andai apa yang aku persembahkan ini termasuk yang diterima, maka nuhanni, selamat, alhamdulillah. Itu yang menjadi tujuan ya, menjadi harapan semua kita beramal ya kan. Wa in kana minal mahrum atau minal mardud, tapi kalau ini
amal yang kita persembahkan ini ternyata ditolak, fanu'azzi, maka dukalah, kita berduka. Ya, kita berduka, kita beramal ya supaya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima, ya kan? Kalau tidak ya kita rugi ya. Dan orang yang paling rugi itu disebutkan adalah orang yang mengira dia sudah beramal baik, amalnya sudah maksimal, diterima di sisi Allah, ternyata di sisi Allah ditolak. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, mau enggak saya kasih tahu kalian orang yang paling rugi? Yaitu orang yang apa dikatakan? Alladzina dhalla sa'yuhum, karena usahanya, upayanya, ibadahnya, apa yang dia lakukan dhalla, ternyata salah, ternyata tidak memenuhi standar, tidak bisa untuk memenuhi kriteria yang Allah terima, ya kan? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatin wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira mereka setelah berbuat ihsan, telah berbuat baik, tapi ternyata di sisi Allah tidak. Makanya disinilah kita perlu ya, insyaallah mudah-mudahan ya, kekurangan-kekurangan, berbagai macam kelemahan ini akan ditutupi kalau kita ini selalu berusaha untuk memperbaiki dengan belajar, dengan terus berusaha, terus dilengkapi dengan berdoa. Nah, ujung-ujungnya di ujungnya kita harus selalu bermohon, ya Allah, terimalah. Saya tahu di banyak amal saya, banyak kekurangannya, banyak ini, banyak itu, banyak kurang khusyuk dan sebagainya, tapi kita selalu akhiri dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Lalu bagaimana para ulama menasehati kita, menyarankan kita supaya ibadah-ibadah kita, takarrub kita ini bisa diterima. Nah, ini disebutkan beberapa kiat atau upaya-upaya ya, berdasarkan dari hadis-hadis maupun ayat-ayat penjelasan para ulama supaya amal-amal kita diterima. Pertama, pastilah ketika kita beramal dasarnya adalah untuk mencari ridha Allah dengan bekal takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala itu hanya akan menerima amal-amal bila didasarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kisahkan tentang persembahan dua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dengan Habil. Qabil dengan Habil ini disebutkan sebagai i'tibar, sebagai pelajaran kepada kita semua bahwa mereka itu telah berusaha untuk memberikan persembahan, bertaqarrub, berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan amal, usaha, pengorbanan yang mereka masing-masing berikan. Watlu alaihim nababnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kata Allah ceritakan kepada mereka ya, kepada kita ini tentang kisah dua putra Nabi Adam ketika mereka berdua berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah terima dari yang satu lalu Allah tolak dari yang satunya.
Kemudian karena satunya diterima, satunya ditolak, lalu menjadikan mereka saling atau mereka iri sampai akhirnya menjadi permusuhan, sampai akhirnya satu dibunuh oleh mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya akan menerima amal yang berdasarkan takwa. Nah, ini jadi diambil pelajaran bahwa siapapun kita ya, kalau ingin kita beramal dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dasarnya adalah kita harus ya berdasarkan kepada ketakwaan. Maksudnya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Dasarnya adalah untuk bertakwa. Apa disebutkan takwa itu, pengertiannya tentu banyak sekali. Tapi ada satu pengertian yang menurut saya itu bagus ya. Kata Khalifah Ali, takwa itu kesimpulannya disebutkan apa? Al-amalu bitanzil, kemudian waridha bil qalil, kemudian wal isti'dad li yaumir rahil. Al amalu bil bitanzil waridha gambarannya gini, bahwa yang dimaksud takwa itu adalah mengamalkan apa yang Allah turunkan. Maksudnya orang yang beramal dengan takwa itu maksudnya al-amalu bitanzil, yaitu mengamalkan ibadahnya itu berdasarkan ya petunjuk Allah. Mungkin bahasa sekarangnya bapaknya itu adalah ya orang beramal itu memang harus pakai dasarkan ilmu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah atau dalil-dalil yang sahih ya. Dalil itu kalau yang mutlak dan dimuttafaq alaih itu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ada dalil yang lain yang juga disepakati oleh para ulama, yaitu ada ijma, ada qiyas. Nah, kemudian apa? Ar-ridha bil qalil. Dia orang yang takwa itu dia itu ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sampai walaupun dia itu dapatnya sedikit pun dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan dia selalu mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Jadi yang dimaksud amal berdasarkan ketakwaan ya, makanya kalau orang mau berangkat haji itu ya diantara yang berangkat haji ya safar atau apa kan, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya, berbekallah kalian, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah dengan ketakwaan. Yang pertama disebutkan supaya ibadah-ibadah kita, taqarrub kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang namanya diterima atau tidak itu hak Allah Subhanahu wa taala, tapi upaya-upayanya itu diantaranya adalah kita harus upayakan. Pertama, semua kita dasarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebutkan at-taubatun nasuha. Ya, orang yang mau beramal itu pastilah dia membersihkan diri. Karena yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha bersih. Allah itu maha suci. Dikatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha suci, dan sesungguhnya Allah tidak akan menerima kecuali yang suci, yang bersih. Maka setiap orang yang beramal ini hendaknya dia bersihkan hatinya. Tentu yang dimaksud juga lahirnya, lahir dan juga batin. Lahir batin kita supaya betul-betul dibersihkan. Kalau lahiriah ya kita bersihkan dengan
mudah kalau lahiriah dengan cara kita bersih-bersih diri, ya kan, dari najis dengan kita membasuh semua, atau bersih-bersih diri dengan cara menghilangkan hadas besar, hadas kecil, ya. Kemudian kita pakai pakaian yang bersih, yang suci, ya. Suci badannya, suci tempatnya, suci pakaiannya. Ini kalau lahiriah. Tapi juga harus suci secara batiniah. Kalau suci batiniah berarti apa? Ya hati kita bersihkan. Hati kita bersihkan dari berbagai macam penyakit hati dan juga dari berbagai macam kotoran dosa dan maksiat. Karena hati kita ini dikotori dengan apa? Dosa-dosa, dengan maksiat dan juga dengan penyakit hati. Disebutkan dalam hadis, innal abda idza adnaba dzamban nakata fi qalbihi naktatun sauda. Sesungguhnya seseorang itu bila berbuat dosa akan terbekas di hatinya satu noda. Jadi hati kita ini menjadi kotor karena kita banyak melakukan kesalahan. Manakala kita bertobat, kita melakukan amal-amal soleh, kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, amal soleh ini akan menjadi penghapus. Makanya dikatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menjadi penghapus keburukan-keburukan. Kalau kata Baginda sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan iringilah keburukan-keburukan dengan kebaikan, tamhuha, agar menghapusnya. Jadi membersihkan hati kita ini, ya, jiwa kita, rohani kita dengan cara bertobat, beramal soleh, ya kan, dan melakukan amalan-amalan baik yang lainnya, supaya kita menghadap Allah, ya, kita melakukan ibadah kepada Allah dengan hati yang bersih. Yang paling maksimal untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa kita adalah dengan bertaubat. Taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha, yang betul-betul murni, yang betul-betul bersih, ya, total. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum, agar Allah mengampuni, ya. Asa rabbukum ayyukaffira, menutupi, menghapus, ya, keburukan-keburukan kalian. Allah sudah hapuskan keburukan-keburukannya, dosa-dosanya dimaafkan. Apa? Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Lalu Allah masukkan kalian ke dalam surga. Nah, ini, ya, kemurahan kasih sayang Allah yang luar biasa. Kita berdosa, banyak salah, lalu kita ngasruh, ya, merasa bersalah, lalu kita taubat, minta maaf. Allah maafkan, bukan hanya sekedar dimaafkan, sudah dimaafkan, Allah kasih hadiah. Ini bedanya salah kepada orang dengan salah kepada Allah. Kalau salah kepada orang, ya, kita dapat maaf aja udah alhamdulillah, ya. Kita bersalah lalu kita minta maaf, dia udah memaafkan, itu udah. Tapi kalau salah kepada Allah, kita salah kepada Allah lalu minta maaf, betul-betul bertobat. Nah, bukan sekedar Allah maafkan, tapi setelah dimaafkan Allah masukkan ke dalam surga. Jadi makanya kita bersungguh-sungguh untuk selalu bertaubat kepada Allah. Taubatan nasuha, taubat yang betul-betul
bersih, yang murni, yang total. Nah, taubat yang nasuha ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama termasuk Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat itu juga menyebutkan apa sih syarat taubat nasuha ini. Ada 3. Yang pertama, orang mau bertobat dan nasuha itu pastilah dalam hatinya timbul rasa penyesalan, an-nadamu. Kalau ada perasaan nyesel atas semua dosa-dosa ya. Tapi kalau kita masih belum ada penyesalan ya belum dianggap sebagai taubatan nasuha. Makanya kata Yahya bin Mu'ad, man istaghfara bilisanihi wa qalbuhu ma'qudun ilal maksiyati. Kata beliau, ada orang yang dengan lisannya dia beristighfar tapi hatinya sebetulnya masih tertarik untuk melakukan maksiat yang sebelumnya dia sudah lakukan, maka dikatakan fabawu taubati alaihi masdud wa taubatuhu mardud. Pintu taubatnya ditutup dan amalnya tidak akan diterima, taubatnya tidak diterima. Yang kedua adalah harus apa? Setelah ada penyesalan harus ada tekad, al-azmu alla ya'uda ilaihi. Tekad untuk tidak ulang lagi. Jadi kalau kita sudah bertobat dari suatu maksiat, satu dosa, ia tidak melakukan dosa yang sama itu lagi. Kalau itu berarti orang nggak boleh salah lagi ya, bukan? Yang namanya anak Adam tetap aja salah ya. Tapi minimal ya ada kesungguhan kita untuk tidak akan ngulang lagi kesalahan yang sama. Seorang muslim tidak boleh terjerumus dalam satu lubang yang sama 2 kali, apalagi sampai berkali-kali. Kemudian kalau salah yang lain ya, salah yang lain bagaimana? Yang namanya anak Adam ini memang apa? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Yang namanya anak Adam memang bukan sekedar orang yang salah, tapi banyak salah. Khata', banyak salah. Dan sebaik-baiknya banyak orang yang banyak salah itu adalah yang bertaubat. Khairul khata'ina at-tawwabun. Ya, yang paling baik karena bertaubat. Terus yang ketiga adalah al-iqla'u. Al-iqla'u yaitu berusaha untuk memutuskan. Jadi menyesal, bertekad tidak akan mengulang, kemudian kita harus memutuskan dari kondisi lingkungan ataupun apa-apa yang kira-kira menyebabkan orang itu tidak bisa lagi ya melakukan kesalahan yang sama. Ketika dia ada di sebuah lingkungan kondisi yang memang berat sekali, dia kepengen berhenti merokok tapi setiap hari campurnya sama orang yang ahlu ashabul ukhdud semua, mana bisa? Kalau dia kepengen berhenti ngerokok ya tinggalkan komunitas orang-orang yang suka merokok. Kalau enggak berat ya. Setidaknya udah tiap hari kena bisa asapnya gitu. Ya walaupun bisa juga yang udah tekad bismillah enggak, tapi itu jadi lebih berat. Orang kepengen menjadi orang yang baik, soleh ya datanglah ke masjid, ke majelis ya kan? Supaya terbawa. Tapi kalau dia kepengen jadi orang soleh masih gabungnya sama orang yang nggak mau sholat ya kan, ada adzan ada apapun nggak peduli, dan nggak akan bisa. Jadi harus ada ikhlas. Nah itu jadi orang itu supaya ibadahnya diterima adalah harus bersih secara lahir, bersih secara batin. Yang ketiga harus menjaga niat. Niat ini kata seorang ulama, saya lupa namanya, kata beliau, saya tidak merasakan ujian yang sangat berat melebihi ujian hati saya, kata beliau.
Kata beliau, saya tidak merasakan ujian yang lebih berat melebihi ujian hati. Hati terkait apa? Ya, penyakit hati ini, makanya hati itu disebut qalbun. Qalbun itu dari kata-kata qalaba yaqlibu. Qalaba yaqlibu qalban. Artinya apa? Membalik, bolak-balik. Para ulama mengatakan masumiyal qalbu illa likasrati taqallubihi. Hati itu tidak disebut dengan nama hati melainkan karena banyak berubah-berubah, bolak-balik. Makanya seorang ulama mengatakan, saya tidak merasakan ujian yang lebih berat bagaimana melebihi ujian hati saya. Ini hati sekarang udah niatnya udah diluruskan, ya kan? Kepengen ini, kepengen itu lillahi ta'ala, tapi nanti akan datang ujian-ujian, apakah betul-betul teruji hatinya tetap bisa, Makanya kita selalu diusahakan memperbarui, meluruskan niat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala itu hanya akan menerima orang-orang yang beribadahnya dengan niat karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk betul-betul mengikhlaskan dia beragama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal itu yang dianggap sebagai amal yang layak untuk diterima, sebagai ahsanu amala, amalan yang terbaik itu bila dipenuhi dua hal. Sebagaimana Fudail bin Iyad seorang ulama menjelaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguji kalian, menjadikan mati dan hidup sebagai ujian untuk kalian. Siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya? Kata beliau, amalan yang paling baik itu adalah akhlasahu wa aswabahu. Beliau katakan, innallaha la yaqbalu minal amali illa akhlasahu wa aswabahu. Sungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang paling ikhlas dan paling benar. Jadi maksudnya apa? Ya kalau kita kepengin amalnya diterima, ini dipenuhi dua hal. Akhlasahu wa aswabahu. Niatnya, hati kita harus kita kontrol, niatkan karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara melakukannya kita harus sesuai dengan petunjuk. Akhlasahu yaitu yang paling ikhlas karena Allah, aswabahu yang paling benar. Makanya kemudian syarat berikutnya, di samping kita harus betul-betul menjaga hati, yang ketiga, yang keempat adalah harus dilakukan berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW, yaitu yang mengikuti ilmunya. Makanya kita beramal memang ya, apalagi yang namanya ibadah. Ibadah itu kan memang satu bentuk taqarrub, ya. Ibadah kan memang satu bentuk taqarrub yang menjadi tujuan utama seorang hamba diciptakan itu untuk ibadah. Tentu harus dipenuhi kira-kira apa syarat-syaratnya, apa ketentuan-ketentuannya. Jadi tidak boleh dari kita gitu. Nggak boleh berdasarkan ngarang atau menurut perasaan atau berdasarkan penelitian budaya seseorang, hasil ini dan seterusnya, bukan. Tapi ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada murid-muridnya terus bagaimana sih sholat itu, bagaimana puasa itu, semua itu adalah berdasarkan kepada petunjuk, kepada ajaran, kepada ilmu. Makanya kalau kita pengen supaya amal kita diterima, tentulah kita lakukan dengan ilmu. Ya, bagaimana itu kita belajar. Dan alhamdulillah saya itu setiap ibadah-ibadah yang sifatnya itu mutlak,
Ibadah-ibadah yang sifatnya itu pasti ya, itu petunjuknya itu begitu jelas lengkap. Kayak umpamanya sholat 5 waktu itu memang sudah seperti itu. Jadi petunjuknya begitu detail ya. Walaupun di dalam ayat itu global, tapi dalam praktiknya Nabi Muhammad SAW itu sudah detail. Sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib itu caranya, waktunya sudah lengkap. Begitu juga puasa, begitu juga yang lain-lain. Nah, ini amal-amal yang akan seperti itu sebetulnya ya tinggal kita pelajari saja. Nah, sedangkan amalan-amalan yang sifatnya biasanya muamalah ya, sifatnya muamalah itu biasanya masih berlaku longgar, yang kaitannya dengan berbagai macam transaksi yang sifatnya ada hubungannya dengan orang lain, dagang, bisnis dan sebagainya, itu biasanya itu sifatnya longgar. Makanya kalau kita membaca penjelasan para ulama, apa sih bedanya ibadah-ibadah mahdhah dengan ibadah-ibadah yang muamalah? Ya, kalau ibadah mahdhah itu harus pastikan cari dasar dalilnya. Tapi kalau ibadah muamalah itu cari larangannya. Kalau nggak ada larangan yang secara khusus berarti ya itu termasuk dibolehkan. Tapi kalau ibadah yang mahdhah itu dicari perintahnya, dasarnya. Oh, ini sholat begini memang dasarnya ini. Tapi kalau yang lain-lain yang hal kaitan dengan transaksi dan sebagainya, hubungan antara anak Adam yang sifatnya berkembang, itu biasanya sifatnya longgar dan itu hanya dicari kalau nggak ada larangan, nggak ada melanggar hal-hal yang terjadi kezaliman, merugikan orang lain dan seterusnya, tidak ada bahaya-bahaya tertentu, madarat, maka biasanya itu termasuk yang perkara yang muamalah. Makanya al aslu fil muamalati al ibahatu, hukum asal dari semua perkara ini boleh. Nah, tapi wal aslu fil ibadati at tahrim, tapi hukum asal dari ibadah itu semua haram. Jadi intinya gini, kalau kita lagi beribadah itu hukumnya nggak boleh sembarangan. Kalau nggak ada perintahnya, ibadah itu nggak boleh ngarang-ngarang. Karena hukum asalnya itu orang nggak boleh buat-buat ibadah. Tapi kalau perkara hal-hal yang sifatnya selain muamalah, hukum asalnya itu boleh. Kalau jelas-jelas nggak ada larangannya, diteliti nggak ada yang bahaya dan seterusnya, berarti itu hukumnya boleh. Nah itu. Ya, biasanya kalau hal-hal yang seperti itu detail. Yang sering menjadi di masyarakat itu menjadi kontradiktif itu karena memang biasanya itu perkara-perkara yang tidak qat'i. Tidak qat'i itu secara kedalilan itu enggak qat'iyatus subut. Jadi dalilnya itu betul-betul apakah yang dalil yang benar, dan qat'iyatud dilalah, dan penunjukan maknanya juga tidak spesifik. Jadi biasanya kalau dalilnya tidak subut, bukan dari Al-Quran dan Sunnah yang mutawatir, kemudian pemaknaannya juga bukan dari yang mempunyai makna yang qat'i yang pasti, tapi masih punya makna interpretatif, ada orang punya peluang untuk mengartikan yang lain, maka itu biasanya menjadi perkara yang ikhtilaf. Ya, jadi perkara-perkara ikhtilaf ini bukan konsumsi kita. Kita ini sebagai orang pengikut saja, muttabi, atau kita sebagai muqallid, ini rakyat kecil kita ini nggak bisa meneliti hukum, nggak tahu dalilnya, nggak tahu, ya udah itu biar menjadi konsumsi mereka, kita tinggal udah ikut saja. Yang menurut kita paling sahih, paling mantap, itu yang kita pilih, gitu. Nah, jadi kita tidak ikut berpolemik karena memang bukan kelas kita. Jadi kalau dalam beragama itu ada kelas-kelas mujtahid, orang-orang yang punya kapasitas beristihad, ada muttabi, orang-orang yang kapasitasnya hanya sebagai pengikut, mengambil apa yang sudah jadi hasilkan oleh para mujtahid, ada yang paling rendah muqallid, orang hanya taklid aja gitu-gituan. Nah, paling kita tingkatannya antara muqallid sama muttabi, antara kita sebagai orang ikut-ikutan sama pengikut tapi hanya sekedar tahu dikit-dikit aja.
ini biasanya yang menjadi polemik itu perkara-perkara yang biasanya ini tingkatan orang-orang para ahli. Dan ini jadi beberapa hal insya Allah mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita, memberikan peringatan kepada kita ke depan, dan selanjutnya marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima, dan kita selalu berupaya untuk memenuhi hal-hal yang menjadi syarat supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktu juga yang membatasi kita, sudah datang waktu Isya. Insyaallah kita anggap semua sudah pintar, tidak perlu ada yang ditanyakan. Insyaallah semuanya udah hebat. Maka kita langsung tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.